Habatus Renungan Harian Anak. Habatus hidupku bagi Kristus. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan setia memimpin hidup kami, memanggil kami untuk terus belajar firman, agar kami mengenal Allah, hidup bagi Kristus. Kami mohon belas kasihan, anugerah pertolongan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Berkatilah kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, apa arti bermusuhan? Tidak berdamai, saling membenci, berlawanan. Nah, siapa yang pernah bermusuhan? Pasti rasanya sangat-sangat tidak enak. Hati gelisah, tidak nyaman, seperti Absalom yang sedang bermusuhan. Siapa Absalom? Absalom adalah anak Raja Daud. Absalom anak kesayangan Raja Daud. Dia anak ketiga, ibunya Maaka, perempuan Talmai, raja dari Gesur. Ayat 25 mencatat, Absalom memiliki tubuh perawakan yang sempurna, gagah, tampan, ganteng sekali. Rambutnya aja beratnya 200 sikal atau 2 kilogram lebih. Wah, tebal sekali rambutnya. Rambutnya tebal sekali. Tapi Absalom hatinya selalu gelisah. Sudah lama sekali dia pergi meninggalkan keluarganya karena takut akibat peristiwa dulu membunuh kakaknya. Absalom rindu sekali keluarganya, tapi tidak berani pulang karena Absalom sedang bermusuhan dengan Daud ayahnya. Dia khawatir Raja Daud masih marah. Kisah ini ditulis di 2 Samuel 14 ayat 1 sampai 33. Nah, anak-anak biasakan membaca seluruh ayatnya. Kenapa? Karena Allah sedang membentuk, memproses, mempersiapkan kamu untuk memberitakan Injilnya di Habatus di kemudian hari. Ya, nah sekarang kita kembali ke kisah Raja Daud. Dalam situasi seperti ini, Yoab, keponakan sekaligus jenderal panglima tentara Raja Daud, melihat seiring berjalannya waktu, kesedihan Daud surut dan kemarahannya mulai mereda. Daud rindu anak kesayangannya Absalom, tetapi tidak berbuat apa-apa. Yoab, seorang yang dekat dengan Daud, mengerti isi hati Daud. Maka Yoab mengatur rencana supaya Absalom bisa pulang. Lalu Yoab bekerja sama dengan seorang perempuan bijaksana dari Tekoa. Mereka membuat sandiwara yang mendorong mengarahkan Daud bersikap seharusnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Inilah cara Yoab meminta pengampunan atas Absalom dari raja. Yuk kita baca sama-sama ayat 13-14. Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya." Raja Daud tidak tahu ini adalah sandiwara yang dibuat Yoab. Sama sekali tidak tahu. Tapi akhirnya Daud sadar bahwa ini adalah perbuatan Yoab. Dan rencana Yoab pun berhasil. Daud bersedia menerima Absalom kembali di kerajaannya. Anak-anak, hari ini kita belajar Allah tetap memimpin hidup Daud. Allah mengasihi Daud, kamu juga saya. Daud adalah raja yang baik, tapi bukan raja sejati yang sempurna. Hubungannya dengan Absalom banyak masalah. Tetapi dalam pimpinan Tuhan, Raja Daud, Absalom berdamai. Absalom tadinya jauh dan seperti orang terbuang dari keluarga. Setelah diampuni ayahnya, kembali pulang ke keluarga yang dikasihinya. Nah, anak-anak, seperti Absalom, kamu dan saya pun adalah orang yang punya banyak kesalahan.
Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Karena kamu, saya, Absalom, orang berdosa. Dosa itu serius sekali, membuat kita takut, sedih, dan menderita. Dan dosa membuat kita tidak taat, melawan kepada Allah. Tidak ada harapan, kita akan binasa. Semua perbuatan baik, amal ibadah, tidak ada satupun yang dapat menolong kita dari hukuman dosa. Tetapi Allah dalam cinta kasih-Nya yang besar tidak tinggal diam. Allah bertindak. Dia memberikan putra tunggalnya, raja di atas segala raja, raja sejati sempurna. Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia berdosa menjadi teladan hidup benar. Tuhan Yesus memiliki jiwa yang penuh kasih, yang rela menunjukkan pribadi yang mengampuni dan mau berdamai. Dan Dia tunjukkan itu ketika Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menang selamanya supaya setiap anak atau orang yang percaya diampuni dosanya, didamaikan kembali dengan Allah, dan Roh Kudus memimpin hidup yang baru supaya menjadi saksi Tuhan. Dengan cara bagaimana? Hidup yang suka berdamai, hidup yang suka mengampuni. Di mana? Di tengah keluarga, di lingkungan rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada. Tidak mudah, tetapi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus menolong kamu dan saya. Ya anak-anak, kamu dan saya suka mengampuni, suka berdamai. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang menjadi teladan hidup yang benar untuk kami terus dibentuk mengasihi sesama kami, mengampuni dan suka berdamai. Ampuni kami Bapa, seringkali kami bermusuhan dengan sesama, tidak mengasihi. Tuhan tolong beri anugerah, beri belas kasihan, beri firman yang terus memberi kekuatan untuk kami hidup bagi Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.